Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Hadaratul muhtaramin para alim ulama wabil khusus Kiai Syamsuddin Mahmud Kiai Haji Dr. Andes Rahmat Hidayat, pejabat pemerintah, wabil khusus Pak Lurah dan jamaah masjid semua termasuk masjid taklim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita semua bisa berkumpul dalam majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmah dan ma'unah ijabah doa ila dunia ila akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Masyarakat Babylon kok kulit-kulit amat. Amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini muncul istilah di samping Habib, yaitu ada Sayyid, ada Syarif, sehingga kadang-kadang masyarakat Babylon tidak bisa membedakan apa sebenarnya Habib dengan Sayyid dengan Syarif. Perasaan zaman dulu nggak ada tuh Sayyid dengan Syarif. Saudara-saudara sekalian, bedanya kalau Habib itu dari Yaman, kalau Syarif dengan Sayyid itu cucunya Rasulullah dari Hijaz. Dari Hijaz, yang dari Sayyidina Husain disebut Syarif, yang dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid. Tapi kadang-kadang dari Sayyidina Husain juga disebut Sayyid, sama saja. Dan Sayyidina Hasan disebut Syarif. Jadi orang Hijaz itu kalau menyebut Zurriyatul Mas'ud, cucunya Rasulullah dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, terus Syarif dengan Sayyid, bukan Habib. Jadi Habib di Hijaz tidak dikenal. Habib itu adalah Yaman, yang sekarang nasabnya lagi dipermasalahkan. Saudara-saudara sekalian, kenapa kok kalau Sayyid dengan Syarif itu tidak muncul di Indonesia, yang muncul Habib? Saudara-saudara sekalian, padahal sebetulnya di Indonesia ini yang sangat berperan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kemerdekaan Indonesia, termasuk Islamisasi yang ada di Indonesia, itu bukan bangsa Habib, tapi bangsa Syarif.
Seperti contohnya Wali Songo itu Syarif Rahmatullah bin Syarif Ibrahim As-Samarqandi, orang Jawa bilang Asmorokondi, dari Samarkand. Samarkand itu bukan Yaman. Bin Syarif Maulana Maghribi. Maghribi itu Maroko, Maghrib. Jadi bukan dari Yaman, bukan. Jadi kalau Anda mengatakan Wali Songo dari Yaman, ya susah, nepunginya susah. Karena Maghrib dengan Maroko, Maghrib itu Maroko, dengan Yaman jauh. Di Indonesia tidak ada Maulana Al-Hadrami, nggak ada. Adanya Maulana Maghribi. Saudara-saudara sekalian, kemudian penyebutan lagi contohnya Syarif Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang. Penyebutan Makhdum ini adalah penyebutan Asia Tengah, Persia dengan Uzbekistan. Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah, kadang-kadang disebutnya Makhdum. Maka di Indonesia itu banyak Makhdum. Kalau di Purwokerto ada makomnya Maulana Makhdum Wali, Maulana Makhdum Umar, termasuk Sunan Bonang, Maulana Makhdum Ibrahim, Asy-Syarif Makhdum Gunung Jati, bahasa yang Sunan Gunung Jati disebutnya Makhdum. Ini menunjukkan secara sejarah, kekancingan sejarah bahwa para ulama zaman dahulu itu bukan dari Yaman, tapi dari Hijaz. Dari Hijaz. Bukan saya membeda-bedakan, bukan, karena fakta sejarahnya memang berbeda. Ya. Makanya kalau ada orang manggil saya Habib, saya bingung juga. Karena penyakitnya orang Babelan nggak boleh ngeliat hidung panjang, langsung Habib aja. Jadi yang salah mah bukan tampang saya, mulutnya ente yang salah. Memang mulut rewel orang Babelan. Asal ada tampang kayak gini, Arab udah aja dah Habib aja dah. Karena mbak saya bukan dari Yaman, ya. Mbak saya dari Hijaz. Ya harus diakui seperti itu, ya, bukan membeda-bedakan, karena memang berbeda datangnya. Anda dari Bandung, kalau Anda dari Cianjur, begitu aja beda. Walaupun bahasanya sama, bahasa Sunda, tapi ya beda tempat. Bukan berarti membeda-bedakan, ya emang beda orang Bandung dengan Cianjur. Nah, jadi maka bahasanya disebutnya Syarif semua. Muhammad Abbas bin Fuad bin Hasim bin Mansur bin Saleh, Syarif Saleh bin Muta'ad, Syarif Muta'ad bin Muqayyim juga disebutnya Syarif Maulana Muqayyim. Termasuk bin sampai terusnya Maulana Syarif Nuruddin bin Syarif Muhyiddin, sampai terusnya ada Syarif Abdul Rahman, ada tuh jalannya di Cirebon, Jalan Syarif Abdul Rahman. Kemudian Syarif Ali, kemudian terus sampai Syarif Abdul Karim. Nama Jawanya Syarif Maulana Panembahan Giriloyo, yang diambil menantu oleh Sultan Mataram Islam. Terusnya bin Syarif, ini Syarif Abdul Karim bin Syarif Muhammad Tajul Arifin atau bin Syarif Muhammad Arifin. Itu bin siapa? Bin Sunan Pasarean, bin Syarif Hidayatullah. Bin siapa? Ya bin Syarif Abdullah dari Mesir. Mesirnya dari Hijaz. Semuanya Syarif. Mbah saya disebutnya Syarif. Kenapa orang Babelan menyebut saya Habib? Berarti kalau sampean itu manggil saya Habib, itu keluar dari kekancingan zuriyah namanya. Ya. Nah, kenapa sih kok nama Syarif ini kok nggak muncul? Karena satu, saudara-saudara sekalian, itu sejarahnya dulu kaum Syarif dan Sayyid ini mau dibunuh sama orang Belanda. Jadi mereka condong mengumpat, tidak mau memunculkan dirinya sendiri. Maka semua ngumpat. Ada yang diriin pesantren, kawin dengan orang Babelan, kawin orang dengan Bekasi, kawin dengan orang Pasundan, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Madura, Maluku, Kalimantan, Aceh. Lama-lama Arabnya hilang. Hidungnya ngeblesek, kulitnya bosan, hilang aja di Arab tuh. Tetapi darahnya tetap darah Syarif, darah Sayyid. Nah itu saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kita ini
Syarif dengan Sayyid di Indonesia sudah ratusan tahun, sudah berabad-abad. Kalau Habib dari Yaman datangnya baru kemarin, abad ke-19. Maka tampangnya masih tampang Arab. Ya. Tampang Arab. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau Syarif dengan Sayyid ini tampangnya tampang Babelan udah. Makanya kalau suka mengaku zuriyahnya Rasul, juga orang Babelan nggak percaya juga. Masa zuriyah Rasul, masa cucunya Kanjeng Nabi ibunya pesek. Itu aja dijelek-jelekin aja tuh orang Babelan juga gitu. Makanya orang Babelan banyak kualatnya juga sama Syarif dan Sayyid. Saudara-saudara sekalian, itu. Jadi ada bedanya Syarif dengan Sayyid itu satu itu. Karena Syarif dengan Sayyid condong tidak memunculkan dirinya sendiri karena apa? Satu faktor sejarah bahwa Syarif dan Sayyid ini banyak diburu oleh orang Belanda. Mau diburu, kenapa? Karena Belanda sangat tidak suka sama cucunya Rasulullah. Profesor Dr. Sluk Hogronya mengatakan bahwasanya Islamisasi yang ada di Indonesia ini adalah Arabian Movement, gerakan Arab yang dipimpin oleh para Sayyid dan Syarif. Syarif dan Sayyid dan Syarif yang memiliki satu sistem dakwah Islam. Di antaranya apa? Ijra'u nutfatin nubuwah. Ijra'u nutfatin nubuwah, mengalirkan darah kenabian kepada orang-orang pribumi. Darahnya Nabi ini yang nempel sama dirinya si Syarif, itu kawinlah dengan orang Babelan. Akhirnya darahnya turun ke Babelan. Kawin dengan orang Bandung, kawin dengan orang Pasundan, jadi orang Pasundan, tapi mengandung darah Syarif. Kawin dengan orang Jawa, tampangnya Jawa, tetapi Syarif. Makanya Belandanya sulit ngacak ini mana yang Syarif, mana yang enggak ini. Sama-sama ibunya pesek, waduh. Tetapi ternyata darahnya darah Rasulullah, darahnya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, darahnya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ini yang susah dicari. Itu kehebatan daripada Syarif dan Sayyid di dalam rangka mengecoh Belanda untuk mempertahankan Indonesia menjadi negara yang mayoritas penduduknya umat Islam. Maka kalian tahu hebatnya Syarif dan Sayyid di situ. Makanya itu yang namanya Spanyol itu dikuasai Islam itu 800 tahun. Spanyol itu dikuasai Islam 800 tahun. Tapi dirungkat oleh Tartar, diserbu oleh Tartar nggak sampai 2 tahun. Islamnya hancur sampai detik ini di Spanyol nggak Islam. Itu digempurnya cuma 2 tahun, saudara-saudara kalian. India ini dikuasai Islam 600 tahun. Kita ini dari zaman Wali Songo sampai sekarang belum 800 tahun. Di India ini dikuasai Islam 600 tahun. Kerajaan-kerajaan Islam bermunculan sampai terakhir kerajaan Mughal India terkenal dengan Taj Mahalnya. Fenomenal, sangat luar biasa. Tapi itu India Islamnya dihancurkan oleh Inggris hanya 1 tahun. Inggris datang, itu Islamnya hancur semua sampai sekarang nggak bangun-bangun. Tapi saudara-saudara, ini kehebatan Syarif dan Sayyid yang mampu menghunjam ke bumi Indonesia. Dia ngawini orang Babelan, dia kawin dengan orang Bandung, kawin dengan orang Banten, kawin dengan orang Maluku, Kalimantan, Sumatera, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Madura, sehingga beranak pinak. Itu potongannya, tampangnya nggak ada Arab-Arabnya. Tampangnya ibunya ngeblesek, kulitnya busem, ganteng nggak ganteng, udah kehilangan Arab, gantengnya udah kehilangan semua. Itu tapi mereka mengandung darah-darah Syarif, Islamisasi di mana-mana, buat pesantren dan segalanya. Budaya-budaya orang Indonesia yang ada di Sunda diislamkan, yang ada di Jawa diislamkan, Kalimantan, Sumatera budayanya diislamkan. Sementara juga Syarif dan Sayyidah banyak punya keturunan yang sangat banyak, sehingga itu Belanda niat menghancurkan Islam di Indonesia bukan cuma 2 tahun, bukan cuma 1 tahun. Portugisnya datang 350 tahun. Kita sama-sama menyaksikan kehebatan daripada Syarif dan Sayyid. Apa? 350 tahun dijajah Belanda, Islamnya tidak goyah sampai detik ini. Indonesia mayoritasnya Islam. Itu kehebatan Syarif dan Sayyid.
Makanya jangan suka jelek-jelekin Syarif dengan Sayyid, hidungnya pesek. Awas, hati-hati ente. Biar pesek juga pesek barokah, insya Allah Syarif dengan Sayyid. Yang pesek juga pesek, bandnya orang Jawa juga pesek, bandnya orang Sunda sendiri yang pesek. Asalnya Syarif Sayyid kan hidungnya panjang-panjang orang Arab. Gara-gara kami sama saudara RT jadi pesek. Betul lah, betul. Nah, syukur kalau ngaku sendiri syukurlah. Saudara-saudara sekalian, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian Syarif dengan Sayyid ini kenapa tidak dikenal? Karena Syarif dengan Sayyid itu tidak pernah diajari oleh mbak-mbaknya menonjolkan diri sebagai cucunya Rasulullah. Betul kan? Tidak pernah. Yang jadi kiai hanya sebatas jadi kiai, nggak pernah dipanggil Syarif dan Sayyid. Yang jadi ustadz ya sebatas jadi ustadz, ngurusin musola dan masjid, nggak pernah dipanggil Syarif dan Sayyid. Apalagi dikenal sebagai cucunya Rasulullah, nggak pernah. Dipanggil sama orang yang nggak pernah doktrin dan ajaran mbah-mbah dan orang tuanya tidak boleh menonjolkan diri. Akhirnya para Syarif dan Sayyid memiliki mentalitas sebagai orang, sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah yang egaliter, menyamakan diri dengan yang lain, tidak mau menonjolkan diri, sehingga banyak tergunjang, banyak terbenam, orang nggak kenal. Jadi seorang Sayyid tidak pernah berada di depan kalian semua, nih saya Syarif nih, Sayyid, siapa yang ngikutin saya jamin masuk surga. Namanya Syarif aja nggak mesti masuk surga kok. Betul kan betul? Iya nih, siapa nih yang ngikut sama Syarif nih, keturunannya Rasulullah nih. Kalau ente nggak nurut, berarti ente kualat, pasti masuk neraka. Ini di dalam Syarif dan Sayyid tidak pernah mendoktrin kalian seperti itu, sehingga sama dengan masyarakat semuanya. Dan ini, dan itu kuatnya Islam di situ, saudara-saudara sekalian. Ternyata Syarif dan Sayyid itu sangat luar biasa, walaupun mereka itu tidak menunjukkan diri. Seorang Syarif dan Sayyid tidak pernah mencari jamaah. Udah, jamaah sini aja, kumpul sama saya ngajinya. Yang lain jangan ngaji sama saya aja. Ngaji sama saya, Syarif itu lebih hebat daripada ngaji sama orang lain. Tidak pernah Syarif dan Sayyid seperti itu. Makanya Syarif dan Sayyid contoh tidak dikenal oleh masyarakat. Yang memperkenalkan sebagai Syarif dan Sayyid sekarang itu siapa yang memperkenalkan? Yang memperkenalkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, memunculkan lagi Syarif dan Sayyid supaya kalian tahu mana cucunya Rasulullah yang asli, mana cucunya Rasulullah yang enggak asli. Ya, ibaratnya yang KW lah gitulah. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Karena zaman sekarang ini ada beberapa oknum-oknum yang sangat membangga-banggakan sebagai cucunya Rasulullah. Akhirnya ngajari orang nggak bagus. Kebetulan itu dilakukan oleh klan-klan Ba'ani dari Yaman yang dikenal oleh panjenengan semua adalah bangsa Habaib. Ini saya bicara oknum karena ini realita yang harus dihadapi oleh kita semua sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia. Di antara oknum-oknum daripada Ba'ani, oknum-oknum yang dari Hadram, dari Yaman, oknum-oknum Habaib ini kadang-kadang membangga-banggakan dengan dirinya sebagai cucunya Rasulullah, seolah-olah di Indonesia nggak ada cucunya Rasulullah kecuali para Habaib, yang lainnya dianggap palsu. Nah, ini membuat Allah marah. Karena apa? Karena Syarif dengan Sayyid itu lebih berjasa di Indonesia daripada Habaib. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, hati-hati di Indonesia ini. Indonesia itu hati-hati. Indonesia nggak sama dengan Yaman. Indonesia nggak sama dengan Mesir. Indonesia nggak sama dengan Syria. Indonesia juga tidak sama dengan Afrika. Indonesia itu luar biasa. Jangan macam-macam di Indonesia ini. Di Indonesia itu banyak cucunya Rasulullah yang tersimpan. Mereka bagaikan mutiara-mutiara dan berlian-berlian yang tersimpan terhujam di dasar bumi. Hati-hati. Itu berhubungannya dengan kersa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kalian mencibrai mereka. Kalau mencibrai mereka, urusannya bukan dengan mereka. Mungkin mereka bisa ridha, mungkin mereka bisa ikhlas, mungkin mereka bisa memaafkan. Tapi Allah Tuhannya tidak akan memaafkan kalian. Nabi Muhammad sebagai mbahnya tidak akan memaafkan kalian. Pasti bakal marah. Makanya akhirnya dirungkap semuanya. Kalau udah kayak gini udah susah. Orang pada tahu semua. Saudara-saudara kalian, makanya kalau seumpama ada beberapa Syarif, beberapa Sayyid, zuriyatul Rasul, kiai-kiai yang dari NU khususnya telah membahas nasab daripada Habaib,
membahas nasab daripada Mundur Ba'alwi. Ini mohon maaf, jangan di framing, jangan diasumsikan bahwa kiai ini benci ke Habib. Jangan, nggak benci, justru kiai sayang sama Habib. Kalau seumpama disodorkan ya Habib, ini di dalam data-data antum dari Hadram ini nggak nyambung ke Rasulullah, ini dalam rangka menyelamatkan Habib. Sebab kalau seumpama Habibnya tetap mengaku dirinya zuriyatul Rasul, sementara di dalam data nasabnya nggak nyambung, ini dosa besar di depan Rasulullah, sangat berbahaya. Betul atau betul? Sangat bahaya atau tidak? Seumpama kalian mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah, padahal kalian bukan cucunya Rasulullah, bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Agama kalian bahaya, di akhirat kalian bahaya, di dunia kalian bahaya. Sesat numpuk dengan sesat, dalalatun murakkabah, yaitu adalah kesesatan yang bertumpuk-tumpuk dan akhirnya memanjang, tidak akan ada ujungnya. Apalagi sampai diwariskan ke anak cucunya, bahaya. Bukan berarti saya ini menonjolkan Syarif dan Sayyid yang dari Hijaz, bukan. Ini bicara asli datanya seperti itu. Kenapa? Karena orang ini banyak tanya, ketika seumpama ada kaum Ba'alawi atau oknum habaib memiliki satu karakter yang tidak pas dengan karakternya Rasulullah, sementara mereka menjual habis, mengeksploitasi, menjual habis nama keagungan Rasulullah, nama sebagai cucunya Rasulullah dijual habis di depan masyarakat, sementara mereka tidak memiliki akhlak yang mencukupi, tidak memiliki sikap seperti Rasulullah. Masyarakatnya bertanya-tanya, masa cucunya Rasulullah seperti ini? Contohnya ada beberapa oknum habaib seumpama kadang-kadang meminta-minta di depan orang, kadang-kadang subhanallah maksa-maksa kalau minta jualan minyak wangi harga 250.000, padahal itu minyak wangi 25.000 juga dapat. Kalau seumpama nggak diturutin, marah-marah, katanya kualat, nggak dapat syafaatnya Rasulullah. Ada yang kadang-kadang minta-minta di orang-orang pribumi, minta uang, minta kambing, kambingnya nggak boleh, akhirnya kambingnya diminta, sepedanya diminta. Ada cucunya Rasulullah seperti itu. Ini cucunya Rasulullah yang rampok ini. Ini seorang Syarif dan Sayyid tidak ada seperti itu, nggak ada ceritanya, karena tidak pernah diajarkan orang-orang kemarin seperti itu. Jadi menurut saya itu oknum habaib seperti ini, itu segera dihentikan, jangan sampai diteruskan. Nanti kalau ente nggak menghentikan, nanti anak cucu ente begitu terus semuanya, terusnya akan seperti itu, dan itu akhirnya jadi sesat semua. Betul. Ada lagi, ini orang mengaku cucunya Rasulullah, tapi kalau bicara kasar, mungkin saudara-saudara, kiai-kiai dijelek-jelekin, kiai-kiai dihina, seolah-olah kiai-kiai tidak ada apa-apa. Itu yang paling hebat di depan Allah, itu adalah mereka. Saudara-saudara sekalian, sehingga mohon maaf kadang-kadang ada oknum habib bicara kasar, menyebut Mbak Yai Ma'ruf Amin cuma namanya doang Ma'ruf, menyebut Buya Said Agil, seorang ulama besar PBNU, disebutnya cuma si Said, malah si Ma'ruf, si Said, si Yakub. Itu setiap kiai NU dipanggilnya cuma si doang. Ini menurut sampean semua, ini akhlak semacam ini diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Diajarkan oleh Al-Quran atau tidak? Jauh melewati batas agama. Maka dari itu di sini Allah marah. Mereka sendiri di satu sisi menjual nama Rasulullah sangat luar biasa, menjual diri sebagai cucunya Rasulullah yang sangat luar biasa. Tetapi akhlak mereka kadang-kadang bertentangan dengan Rasulullah, dimanfaatkan, digunakan untuk tujuan-tujuan keduniaan, tujuan-tujuan yang tidak benar. Allah marah, akhirnya Allah mengungkap nasab mereka. Ternyata subhanallah, bukan sekedar kajian Ki Imaduddin saja, itu mulai zaman dahulu sudah ada ulama-ulama, bukan 1-2 kitab, 250 juzul kitab. Itu nasab Ba'alwi, nasab habaib tidak nyambung. Tidak nyambung, saudara-saudara kalian. Kalau ente mau protes sama siapa? Ya protes sama kitab yang nggak dapat. Jangan lebih ta'ala biar juga tidak pernah menjawab. Justru mereka baru mencari. Loh, kalau sudah baru mencari, Rabbi Ta'ala itu kan dibentuk tahun 1928. Kemana saja, kenapa nggak ditarik zaman dahulu?
Dari mulai dulu nggak dicari, kenapa nyarinya sekarang? Jadi saudara-saudara kalian, saya tahu persis pada waktu pertemuan yang ada di Benda Kerep, itu yang namanya kitab nasab dan kitab sejarah itu 250 judul, itu ternyata kemudian dibaca semua oleh kiai-kiai. Itu subhanallah, itu nasabnya Ba'ali, nasabnya Habaib tidak nyambung. Malah semakin banyak kitabnya semakin nggak nyambung. Ini bengongnya kalian ini bengong ngerti apa bengong bingung? Belum dikasih bungkusan dan melototnya jangan sama saya, melototnya sama panitia. Ya saya aja belum dikasih makan sama panitia. Betul apa betul? Jadi saudara-saudara, ada seorang habaib yang kadang-kadang kasar, yang buat kita sakit hati, itu seorang ulama besar Indonesia, Buya Ma'ruf Amin dari Banten. Buya Ma'ruf Amin itu seorang ahli fikih, termasuk salah satu orang yang paling alim fikih di Indonesia itu Buya Ma'ruf Amin. Dia keturunan nasabnya ke Sunan Gunung Jati dari Sultan Hasanuddin. Buya Ma'ruf Amin itu saudara-saudara begitu alim pintarnya. Bukan ukuran kita, bukan ukuran kalian. Tetapi oknum Habib itu ada yang berani-berani menyebut di depan jamaahnya. Buya Ma'ruf Amin itu dipanggilnya sebagai binatang yang najis. Mohon maaf, dipanggilnya babi. Sampai bertanya di jamaahnya, Ma'ruf Amin itu babi atau babi? Jamaahnya jangan cuma babi. Ma'ruf itu babi atau babi? Maksudnya babi atau babi? Saya tanya, ini kalau ada oknum Habib ngajari masyarakat di Babelan seperti ini, saya tanya, anak bangsa Indonesia, generasi bangsa Indonesia hancur atau tidak? Hancur atau tidak akhlaknya? Manggil kiainya dengan julukan binatang. Siapa yang ngajari? Ya oknum Habib itu. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena kalian harus berani mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Betul betul. Saudara-saudara sekalian, Masya Allah, kita ini orang Indonesia ini kalau benci sama orangnya tidak sampai manggil yang najis-najis seperti itu. Betul betul. Makanya nih awas nih kalau ada perbedaan pendapat jangan sampai berantem nih. Ya. Kalau seumpama berbeda pendapat jangan sampai berantem. Nih tahun 2024 nih dengerin nih orang Babelan. Mau ada apa pemilu nanti calonnya ada banyak nih ya. Silakan kalian milih yang disukai oleh kalian, nggak usah dipaksa-paksa. Dan ingat orang Babelan, yang namanya pemilu itu pesta demokrasi. Kenapa disebut pesta? Karena kita memilih pemimpin sendiri. Coba lihat negara-negara yang masih dijajah persemakmuran kayak di Malaysia, kayak di Brunei, tidak bisa milih sendiri pemimpinnya. Harus ada izin dari Inggris karena itu secara politik termasuk persemakmuran. Yang lain masih dijajah nggak bisa milih sendiri. Alhamdulillah Indonesia ini pemimpinnya bisa milih. Itu di Saudi kerajaan, sistem kerajaan nggak bisa milih sendiri. Rakyatnya terima nggak terima, bagus nggak bagus ya kalau seumpama jatuhnya kepada yang nerima ya udah kita terima. Tapi kita yang enggak. Dari mulai kita lurah kubuk yang milih sendiri, dari mulai bupati dan wali kota milih sendiri, di samping gubernur milih sendiri, termasuk sampai presiden nasional tingkatannya ya milih sendiri. Jadi ini adalah sesuatu hal yang harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di era demokrasi ini, demokrasi Pancasila ini, suara kalian didengar, aspirasi kalian dimasukkan, dianggap bahwa itulah jatuh kepada pilihan kalian. Nah nanti pilihan kalian kan beda-beda. Ada milih A, ada milih B, ada milih C. Sekarang saya tanya, kalian yang milih presiden, kalian Islam atau Islam? Islam atau Islam? Yang dipilih oleh kalian calonnya Islam atau kafir? Islam, semua calonnya maka dari itu pesta demokrasi itu jangan dibelokkan kepada hal-hal yang berbau agama. Jadi tidak ada hubungannya dengan status keagamaan. Milih si A ya kalian tetap Islam, milih si B kalian tetap
milih si C, kalian tetap Islam. Tinggal kalian nyesok milih. Jangan sampai nggak milih. Kalau nggak milih berarti kalian sebagai rakyat Indonesia tidak bertanggung jawab kepada negaranya sendiri, ya kan? Kalian milihnya ada yang bilang, Gus, milihnya siapa? Milihnya siapa saja yang kalian suka, siapa saja yang kalian percaya. Ketika pilihannya berbeda, jangan sampai terpecah, jangan sampai berantem. Ketika pilihannya berbeda, ingat, milih presiden tidak ada kekaitannya dengan status keagamaan. Jadi kalau ada yang memframing, siapa yang milih ini berarti dukung Islam, yang milih ini berarti tidak dukung Islam. Ini orang seperti ini jangan didengerin. Ini mulut kadzab, ini pembohong, mecah belah umat. Yang benar adalah kalian milih apa saja, milih siapa saja, tetap muslim. Betul-betul. Lalu, jadi yang penting jaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, jaga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebagai anak bangsa, jaga ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai kemanusiaan. Itu ajaran Rasulullah yang selalu ditengung-tengungkan oleh Nahdlatul Ulama. Betul-betul. Jadi kalian jangan takut memilih, ya. Milih A ya bagus, milih B ya bagus, milih C ya bagus. Yang nggak bagus, yang nggak milih itu nggak bagus, ya kan? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Udah ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, yang penting manggut beres. Mumet apa enggak? Puyeng apa enggak? Ada yang bilang, Gus, sayanya mumet, Gus. Nggak apa-apa mumet, supaya sama-sama mumet. Saya di sini sama panitia belum dikasih sarapan juga mumet juga. Saya kan baru datang dari Purwokerto, dari Bogor, dari mana? Ya, kata supir bilang, Gus, nanti kita sarapannya di mana? Kata saya bilang, udah nanti di Babelan aja sarapannya. Sebelum ngaji sarapan dulu, kata saya. Sampai di sini malah disuruh ngomong. Orang belum sarapan disuguhnya tisu di sini. Susah juga orang Babelan ngaturnya, nggak ada yang cocok sama hati nih. Nah, yang syarat mumetnya nggak apa-apa, mumet juga. Belajar jadi orang mumet, belajar jadi orang puyeng. Kalau orang puyeng, insya Allah keluar keringatnya. Kalau keluar keringatnya, insya Allah syarafnya aktif. Syarafnya aktif, insya Allah badannya sehat. Badannya sehat, insya Allah panjang umurnya, Bu. Jadi orang Babelan panjang umurnya karena badannya sehat. Badannya sehat karena syarafnya aktif. Syarafnya aktif karena banyak keluar keringat. Keluar keringat karena puyeng-puyeng, mumet-mumet. Makanya orang Babelan kepengen panjang umurnya gampang. Cari yang puyeng-puyeng, cari yang mumet-mumet. Biar syarafnya aktif, insya Allah panjang umurnya. Coba lihat, tetangganya ente nih Pak, yang hidupnya mumet, puyeng terus. Itu hidupnya sehat, 90 tahun masih sehat terus. Itu Masya Allah nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah ke dokter, padahal hidupnya mumet terus. Mau sarapan kagak punya uang, mumet lagi. Ya, anak belum bayaran sekolah, mumet lagi. Sampai di rumah digaplokin istrinya, mumet juga. Akhirnya dari Babelan sampai mana, sampai ke Kerawang, pakai motor usaha tiap malam, nggak berhenti. Itu nggak terasa 90 tahun masih sehat, masih jag-jag, masih rosak, masih hebat. Masih berdiri tegak. Ini namanya bibarokatil puyeng wal mumet. Justru kalau orang hidupnya gampang, nanti matinya gampang. Orang hidup gampang, pengen duit gampang, pengen motor gampang, pengen mobil gampang, pengen uang gampang, pengen rumah gampang, makan apa aja gampang, akhirnya matinya juga gampang. Makanya orang jangan terlalu gampang, barangkali matinya gampang. Ya. Maka coba lihat aja dah, orang yang hidupnya gampang pasti matinya gampang. Makanya kebanyakan orang yang nggak panjang umurnya, orang yang hidupnya gampang. Orang kaya, mobilnya 4, 50 tahun udah dikubur. Mobilnya 4 tuh. Itu mobilnya apa? Duitnya miliaran, belum sampai 60 tahun udah dikubur. Kenapa? Itu terlalu gampang. Makanya kita harus bersyukur jadi orang yang puyeng-puyeng dan mumet-mumet harus. Makanya saya begini-begini juga, nggak dikasih sarapan mumet, saya juga syukuran lah mumet. Daripada saya nanti dikubur, lebih baik mumet. Ngantuk apa enggak, Bu? Ngantuk apa enggak? Obat bilang, masa Gus ngantuk, orang ngaji siang-siang ngantuk? Ya enggak kayak gitu.
Yang namanya pengajian itu ada kawan dekatnya. Apa kawan dekatnya? Ya teman dekatnya yang ngantuk. Kalau urusan ngantuk di pengajian bukan urusan malam. Ngaji siang-siang juga bisa ngantuk. Lihat aja kalau ngaji sama Ustadz tuh, sama Kaisah Frudin tuh. Ngajinya habis zuhur, lagi panas-panasnya, kena angin, ngantuk apa enggak? Ngantuk. Emang ngantukan, babelan tuh. Pagi-pagi juga ngantuk, siang ngantuk, ngaji sore ngantuk, serba salah. Apalagi ngaji malam-malam, ya udah tidur semua, ada cuma kayaknya doang yang ngomong tuh. Ngoceh aja kayak itu. Masya Allah. Jadi urusan ngantuk di pengajian bukan urusan malam, bukan urusan siang. Tapi emang matanya orang babelan ngantukan bener kalau ngaji tuh ngantukan. Tapi kalau urusan dangdutan, Masya Allah, sampai jam 3 malam kagak ngantuk-ngantuk. Kata orang Jawa mendasmur gitu. Paling enak itu datang ke pengajian, merem-melek tidur tetap dapat ganjaran. Baliknya bawa ilmu, banyak dapat ajaran. Apalagi nongkrong sambil makan bungkusan. Ini yang kagak ngomong dikasih bungkus, kalau gua yang ngomong dikasihnya cuma tisu doang. Ini maksudnya apa nih panitia nih? Ini ketua panitianya jangan ngumpet terus. Lama-lama gua doain masuk neraka juga nih. Hati-hati sama Syarif tuh, doanya mantap. Ini saya tahu nih maksudnya buat ngelap ecesnya gua nih maksudnya nih. Udah ngajar juga nih panitia. Ayo pada ngaji, ikut pada ulama. Siapa yang senang ngaji, ganjarannya dapatnya surga. Siapa yang senang ngaji, ganjarannya dapatnya surga. Pengen masuk surga apa enggak dulu? Pengen apa enggak? Kira-kira potongan ibu-ibu ini potongan surga atau potongan neraka? Kira-kira aja. Kalau dilihat tampaknya beralasan kayak gini Pak. Ini 2 tahun nih pakai kerudung rapat di depan kiai doang nih. Asal kiainya pulang itu kerudung dicopot, rambutnya belang-belang, gua ngerti orang nih. Modusnya banyak nih. Makanya tuh lihat aja tuh pakai kerudung aja lengsor kayak gitu. Itu bininya siapa itu? Tarik lagi lengsor aja sih. Jadi kayak ini diambil sama ini, ini aja tinggal banget tuh orang-orang di Kerawang kan ada turbannya di waktu itu masa itu mau begini. Boleh. Kalau pakai kerudung lancip-lancipnya ditaruh di tengah. Kalau saya sih yang laki-laki ngerti, ibu yang perempuan tidak ngerti. Ini asal gua ngomong kerudung, ibu-ibunya pegang kerudung. Saudara-saudara sekalian, ibu pada waktu ngaji minyak wanginya dipakai apa kagak? Dipakai apa kagak? Kalau ketemu sama bapak suaminya sendiri malam Jumat dipakai apa kagak minyak wanginya? Kata bapaknya kagak. Yang dipakai malah minyak kayu putih itu kata bapak. Balsam, pepeko, minyak kayu. Itu urusannya sama bapak banyak demam berdarah ini. Ayo kita berdoa besok masuk ke surga. Allahumma. Kalau ada kiai ayo pada ngaji, jangan pada bubar sampai doanya kelar. Kalau doa belum selesai jangan bubar bu. Biasanya ibu-ibu juga nih sahibul bubar. Ini siapa yang bubar gua doain mudah-mudahan suaminya pada kawin lagi nih. Allahumma, aminnya kenceng amat suami. Amin. Mantap aminnya. Saudara-saudara kalian, ini namanya sholawat. Betul kan? Sholawat itu madhur Rasul, memuji kanjeng Nabi, tapi mengalami makna ibtidaiyah, perluasan makna. Sholawat berarti nasihat. Kiai kalau nasihatin orang pakai sholawatan, biar orangnya kagak tersinggung. Kalau pakai mulut mesti tersinggung. Ada orang babelan, nggak pernah sholat, nggak dimarahin sama kiai, disolawatin malah. Sayang, sesungguh sayang,
ganteng kagak sembahyang, sayang sisir sayang cantik kagak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng loh, tapi rajin sembahyang. Siti Zulaikha cantik, tapi tetap sembahyang. Orangnya nggak marah, malah tersenyum aja. Itu hebatnya kiai di situ. Ibu-ibu kepengen nasihatin bapak biar bapaknya jangan marah, pakai sholawatan lu. Ini bapak ini tampangnya tampang harus disolawatin nih. Di tampangan kalau kamuan juga banyak modusnya juga ini kumisnya doang tebal sama ibu-ibu takut juga. Dan syukur aja ada kumisnya dah. Sama bini aja takut kok melewat kumis ngapain juga itu. Nih kalau ibu pengen marahin bapak supaya tidak berantem pakai sholawat. Ibu-ibu pura-pura ngulek sambal tapi sambil sholawatan biar bapaknya kedengeran. Jalan ke Purwakarta beli sambal buatan Jepang. Jangan dulu bini dua, bini satu makannya kurang. Jangan dulu bini dua, bini satu makannya. Ini istri-istri ente tuh semangat amat kan? Kayaknya ibu-ibu sama bapak ini tekanan batin ini. Ini kata orang cerdas, melakukan wisdoyo, wistantes di apal banget. Makan wistabu, wistantes di apal banget. Tekanan batin ini stres banget. Anak kepada jari, ini tahun, apal banget. Cangkemnya bisa meningkan milis lebih. Hati-hati tuh Pak. Dari bapak dari ibu ngomong rohna. Saudara-saudara sekalian, kata bapaknya apa? Kata bapak, jadi jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nih. Asal betok pakai ketempe, laki gue disuruh besok masuk ke neraka tampang kayak lele. Syukur aku sendiri. Ibu-ibu kagak dibilangin aku sendiri syukur aku. Yang pakai kerudungnya plengsat-plengsat gede-gede beneran. Ini sholawatannya bener. Sholawat. Nah sholawat itu Bu, keistimewaannya apa? Pakai bahasa apa aja enak. Sholawat pakai bahasa Arab enak apa enak? Laqalawu ila laqallu sobasati Allah. Ngerti apa kagak artinya? Nggak ngerti? Ya udah nggak apa-apa, dengerin aja. Paling enak ikut sama NU nggak apa-apa, andainya nggak apa-apa. Loh kenapa NU nggak apa-apa? Lah yang kiainya juga kagak ngerti apa lagi NU yang bukan kiai. Makanya nggak apa-apa aja dah. Amin tazakku jurmin bidhi salam mazazatan amdana min muqlatin bidayat amhaqati ilhum min tilqaika muhimatin wa awladal darku fadalna imin idam. Imam Busairi mencintai Rasulullah bersihir seperti itu. Bahasa Arab yang namanya sholawat kan pakai bahasa apa aja enak. Tidak semua bahasa kayak sholawat. Kalau bahasa yang lain kadang-kadang enaknya cuma Jawanya doang, Sunda doang. Di Indonesia ini kagak enak. Ada bahasa yang enaknya cuma Indonesia doang. Di Jawain kagak enak, di Sundain kagak enak. Ada kadang-kadang bahasa enaknya cuma bahasa Arab doang. Begitu dijawain di Indonesia tidak enak, cuma Arab doang yang enak. Bahasa enaknya cuma bahasa Jawa doang, bahasa Sunda doang.
asal di Indonesia ini saja udah kagak enak. Contoh apa? Bahasa wayang. Iman Tersudarsono, seorang Ki Dalang Wayang dari Yogyakarta, Ki Utus Siswono, yaitu wayang santri. Kalau buka wayang pasti pakai bahasa Jawa. Kalau Ki Asep Sunandar itu pakai bahasa Sunda, sebab wayang bahasanya cuma enak kalau kagak Jawa Sunda. Di Indonesia ini tidak akan enak. Muncul semedi sita harus diperlukan untuk kita dan masalah untuk keras itu terkait asal itu mati. Ambil mengurang keadaran sari kaulah sudah pakai disabdanya patut dengan bahasa Kiwonoso. Bibi goncang kancing langit kelaprit penduduk gunung pating semua tuh rampai rasul itu lalap keplak gonceng semua wayang keluar. Ini wayang enaknya pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kalau wayang pakai bahasa Indonesia enak apa enggak? Muncul semedi diganti bahasa Indonesia. Muncul kepada Allah bersemedi menyepi diri meminta kemuliaan depan Allah. Ini mah bukan wayangan, warta berita namanya. Ada bahasa enaknya cuma pakai bahasa Arab doang. Arab enak di Indonesia ini kagak enak. Arab enak di Jawa ini kagak enak. Cuma Arab doang. Contoh bahasanya orang sholat. Masyarakat Babelan kalau sholat pakai bahasa apa? Ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang pakai bahasa Cirebon. Imamnya saja usollinya pakai bahasa usolli fardhu maghrib salata raka'atin mustaqbilan qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di belakang ada orang Cirebon, Allahu akbar. Orang Tegal, Allahu akbar. Orang Sunda, Allahu Akbar. Orang Sumatera, Kalimantan, Batak, Ambon, Betawi, Allahu Akbar. Kenapa? Sholat itu pakainya bahasa Arab enaknya. Kalau sholat pakai bahasa Jawa, seumpama pakai bahasa Cirebon, enggak ada enak. So, dicobain dah. Kalau seumpama ada orang Cirebon, kayaknya dari Cirebon nih, kayak Safruddin. So, suruh sholat pakai bahasa Cirebon, niatnya udah pakai bahasa Cirebon. Isu niat sembahyang fardunya, sembahyang maghrib, 3 rakaat. Isunya mandap iblat, isunya jadi imam karena Gusti Allah Ta'ala. Allah gede pisan. Enak apa kagak? Di belakang ada orang Cirebon dari buntet pesantren, bahasanya kromo inggil. Allah agengnya boten kinten-kinten. Ada orang dari Tasik, Allah kacida agengna. Nah, ada orang Tegal kanyongnya Gusti Allah gede lemenya. Yang Betawi Gusti Allah gede banget. Masya Allah, beda-beda sholat kagak enak kalau ketua dia. Betul betul, enggak enak sholat tuh. Saudara-saudara sekalian, azan itu enaknya pakai bahasa Arab. Itu pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Cirebon nggak akan enak. Allah gede pisan. Allah gede pisan. Kira-kira kalau malam-malam ada orang jerit-jerit di masjid gede pisan curiga kata aku cerita. Kata Pak Lurah bilang emang di kamar gua kagak gede apa gitu. Saudara-saudara sekalian tuh, saudara-saudara sekalian. Maka yang namanya sholat dengan azan enaknya pakai bahasa Arab. Ada kadang-kadang bahasa itu enaknya cuma pakai bahasa Indonesia doang. Asal dijawain kagak enak, disundain kagak enak. Enaknya cuma pakai bahasa ini. Contoh apa? Contohnya nyanyi Indonesia Raya. Ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau 17 Agustus nyanyi Indonesia Raya pakai bahasa apa? Ada yang pakai bahasa Bandung, yang pakai bahasa Panguragan, Tegal, Gubuk, Cirebon, ayam deh, ayah, sadayaknya ngangge bahasa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah putar. Batak, Ambon, Betawi, kumpul sadaya terhidup. Sekarang kalau nyanyi Indonesia Raya diganti bahasanya dengan bahasa Jawa. Contohnya seumpama bahasa Tegal. Mentang-mentang ente asalnya dari Tegal, kira-kira enak apa kagak nyanyi Indonesia Rayanya?
Kawan-kawannya semua Indonesia tanah airku, dia di pojokan sendiri. Indonesia lemah Banyuenyong, tanah tumpah darah lemah tumpah bertimbung kayak itu berangkat karena hatinya mengatur konten agam botengnya. Orang kayak gini nggak bener digaplok aja sekali. Betul lah betul. Tapi kalau orang sholawat baca apanya, sholawat pakai bahasa Indonesia enak, pakai bahasa Jawa Sunda enak, pakai bahasa Maluku enak, bahasa Ambon enak, bahasa India, bahasa Aceh enak, sadaya teh kelebihanna sholawat teh ngangge bahasa naon wae resep raos terus itu. Kemudian ngangge bahasa Arab. وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ إِبْرَازَ حَقِيقَتِهِ محمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. Ngerti nggak sama artinya? Walaupun kagak ngerti artinya, nggak apa-apa. Sholawat nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Makanya orang Babelan tuh kalau baca sholawat tafrijian, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil uqad wa tanfarij bil kurab, sampai selesai tuh 4444 sama ustaznya. 17 tahun dibaca, kagak pernah tahu artinya apa, ngerti nggak? Kagak ngerti ustaz. Kata ustaznya bilang, Ustaz, kalau di Babelan mah ngerti mah, nggak penting, yang penting mah berkatnya doang, itu yang penting. Betul-betul. Nah kenapa? Ada yang bilang, Ustaz, kalau orang baca sholawatan kagak ngerti artinya gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Jangankan baca sholawat, yang baca Quran aja kagak ngerti artinya juga kagak apa-apa. Baca Quran tuh. Apalagi baca maos Quran oge tengertos ka artosna teu naon-naon komo deui maos sholawat. Saudara-saudara kalian, cek saha eta, kata siapa itu? Kata Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, iqra'il Qur'ana kafhamina kafar. Wahai Abu Dzar, bacalah kalian Al-Quran, ngerti kagak ngerti artinya dibaca. Yasin dibaca, An-Nas, Al-Falaq dibaca, surat Al-Baqarah dibaca, 30 juz dibaca, juz Amma dibaca, nggak ngerti artinya kagak apa-apa, kata Rasulullah. Kata Imam Syafi'i mengatakan, ya ma'asyiral ashab, iqra'ul Qur'ana bifahmin aw bighairi fahmin. Kalian yang sering baca Al-Quran, menderas Al-Quran di setiap pagi, siang, dan sore malam, dengan ngerti, dengan kagak ngerti artinya enggak apa-apa. Imam Syafi'i dari Rasulullah mengatakan bahwasanya orang baca Al-Quran kagak ngerti artinya kagak apa-apa. Jadi mulutnya ente jangan sok jagoan. Orang baca Quran harus ngerti, kagak ngerti kagak sah. Enggak semua. Emang semua orang harus ngerti Quran. Untuk potongan kayak gini mah jenggotnya panjang kagak ngerti Quran, cuma jenggotnya doang yang panjang. Di kampung gue juga banyak jenggotnya panjang-panjang, tapi gak ngerti Quran. Apa? Ya kambing kacang. Ini kalau suruh ngerti Al-Quran masih sulit juga dengan kayak gini. Yang namanya Quran itu subhanallah, itu gak semuanya orang ngerti. Betul-betul. Saya belajar di India 6 tahun, belajar tafsir Quran sama hadis dari jam 5:30 pagi, ba'da subuh sampai jam 11 malam. Sampai detik ini saya nggak pernah mengatakan saya ngerti Quran. Susah Quran itu. Ucapkan bismillah juga bismillah artinya apa nggak tahu. Qul huwallahu ahad, kenapa huwa dulu? Allahnya di belakang. Jadi huwa, kalau kata orang huwa isim dhamir, kembalinya kemana? Aibnya kemana? Nah, itu kembalinya kepada Allah yang tidak bisa yang Allahnya di akhir kecuali qul Allahu, Allah itu baru huwa, lah huwanya Allah. Lah ini mah huwa dulu pada Allah. Jadi huwanya apa ini? Kalau ente mengatakan ini isim dhamir, ente tidak akan selesai sampai botak sariawan nggak ngerti sama aku ente. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah asalnya bismillah. Kemana hamzahnya? Kemana alif padahnya hamzahnya? Alif pada hamzahnya dibuang, hamzahnya dibuang, bak dengan sin disambung, ditulis disambung, diucapkannya disambung, bismillah. Kenapa kalau sudah di bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibaca Qur'annya,
Bismi rabbikal ladzi khalaq, walaupun ba dengan sinnya disambung ketika diucapkan bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi di tulisannya ada alifnya, setelah ba ada alifnya, cuma hamzanya dihilangin. Hamzanya hilang, bukan bi ismi rabbikal ladzi khalaq, tapi disebutnya disambung bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah ba ada alifnya. Tapi kalau di bismillah hamzanya ta ayah, alifnya oge ta ayah, langsung tulisannya disambung, ucapannya disambung. Kenapa kalau di bismillah seperti itu, di bismi rabbikal ladzi khalaq seperti itu? Ayo jawab, maju ke payung, ayo nak. Ketika saya jawab gak makin gak beres. Makanya jangan sok sombong ente. Bila kalau seumpama ente ngerti Quran, Kiai NU lebih ngerti Quran. Kalau ente cinta agama, Kiai NU itu lebih cinta agama. Kalau ente merasa dirinya lebih cinta kepada agama daripada Kiai NU, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kiai NU sebetulnya lebih cinta agama daripada kalian. Cuma caranya Kiai NU dengan akhlakul karimah, bukan dengan cara emosi dan nafsu. Betul betul. Nah, itu caranya. Dakwah itu harus dengan cinta kasih dan kasih sayang. Mengerti Quran. Saya tanya, inna rahmatallahi qaribun. Kenapa qaribun enggak qaribatun? Inna rahmatallah, inna itu adalah amil nawasihul ibtidah. Berarti isimnya inna yaitu rahmat, itu asalnya mubtada, berarti asalnya rahmatullahi qaribun. Kenapa mubtadanya rahmatun? Rahmatun itu muannas perempuan, tapi qaribunnya muzakkar. Ayo jawab yang munduk-munduk sih. Kenapa enggak rahmatullahi qaribatun? Kan kalau cuma Zaidun qaimun, kalau Hindun perempuan ya qaimatun. Zaidun ustadzun, kalau perempuan Hindun ya ustadzatun. Kenapa di sini rahmatullah muannas ada taknya, tapi qaribunnya qaribun bukan qaribatun? Ada yang mengatakan ustaz, kadang-kadang khobar juga ada yang tidak mutabik dengan mubtada. Saya tahu khobar yang tidak mutabik dengan mubtada itu ada dua. Satu, khobarnya berupa isim jamid, contohnya al-khobaru nau'ani. Khobarnya berupa isim mufrad, nau'aninya jadi isim tasniyah, enggak mutabik, enggak sama. Karena apa? Karena nau'un itu isim jamid. Ada lagi berupa masdar, contohnya al-mu'rabatu qismani. Mu'rabat maka jama' muannas salim jadi mubtada, qismaninya itu adalah isim tasniyah. Kenapa? Antara khobar dengan mubtada dengan mutabik, karena qismnya berupa masdar. Jadi kalau seumpama kalau khobarnya berupa masdar, isim jamid tidak mutabik, tidak apa-apa. Tapi kalau berupa sharih, sifat sharih, qaribun, fa'ilun, fa'ilun, qaimun, sahihun, itu sifat sharih wajib mutawaqqa. Jadi Zaidun harus qaimun, tidak boleh qaimatun. Hindun harus qaimatun, tidak boleh qaimun. Kenapa? Karena khobarnya berupa sifat sharih. Ini gua ngomong kayak gini, ngapain mulut kamu? Ngerti kampung, cukur aja dah jenggotnya ente cukur. Merasa lebih hebat daripada NU gara-gara jenggot ente. Subhanallah. Ayo saya maju. Kenapa? Rahmatullah bukan qaribatun, qaribun. Ada lagi tuh, dibuka di surat Maryam. Di surat Maryam. Apa? Ya Isa, makanat ummuka baghiyah. Kenapa baghiyah? Bukan baghiyatan, kan ummuka kan mu'annas. Ayo sob, sampai jawab. Dikira nggak sulit Quran? Sulit. Lebih aja kagak ngerti Quran, apalagi ente. Yang kadang-kadang Masya Allah baru belajar Quran 2 minggu di musola sama ustadznya. Jenggot aja dulu dipanjangin dah dulu. Jidat dihitung-hitung dulu, kagak hitung-hitung dibusuk tuh sampai godong janggut digulung-gulung tuh. Ini dasmu agama kebuat mainan itu. Masya Allah, itu pakaian aja dipanjangin dulu dah. Orang baru belajar ilmu agama pakai udang-udang gede seban traktor, tasbihnya segede kelapa-kelapa. Jubahnya Masya Allah pakai serban numpuk 3, pakai jubah sudah Batman pada hibar itu Masya Allah. Astagfirullah. Ujung-ujungnya nyesatin umat, ujung-ujungnya ngegorengkan para kiai, para ulama. Yang digorengkan nggak tanggung-tanggung kiai NU yang alim-alim. Itu Masya Allah luar biasa. Dan sudah akhirnya Allahnya marah deh, Kanjeng Nabi-nya hewan deh. Ya akhirnya dirungkatkan sekalian dari akar-akarnya beres. Saudara-saudara kalian, jadi kalau seumpama kita semua baca Al-Quran harus ngerti artinya, sampai kapan kalian harus ngerti arti Quran? Saya tanya, siapa yang merasa dirinya ngerti ke Quran, maju ke payun. Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, seorang ulama besar abad ke-10 Hijriah. Kitab yang paling terkenal adalah Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, atau kadang-kadang disebut Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran, mengatakan man idda'a annahu yafhamul Quran fa huwa mutafakhir bi nafsihi amama rabbih
wa huwa min ikhwani syayatin. Barang siapa ada orang babelan, mentang-mentang jenggotnya panjang, mentang-mentang belajar Al-Quran baru 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, merasa dirinya paham Al-Quran, bahkan paling paham Al-Quran, berarti dia sudah menyombongkan dirinya di depan Allah Tuhannya, dan dia termasuk teman dan kawannya setan. Ayo, kunaon sababna ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahr wa nafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalian pengen tahu kandungan Al-Quran? Allah menantang kalian. Silakan pohon yang ada di bumi ini dijadikan pensilnya. Samudra lautan yang banyak airnya dijadikan tintanya. Langsung tuh dicelupin tuh yang namanya pensil untuk menjabarkan satu persatu makna kandungan Al-Quran dari bismillah sampai ke al-Qur'an. Maka Allah menjamin samudranya bakal habis airnya, bakal asap, bakal habis airnya. Pohon-pohon patangkalan sadaya, pohon sadaya habis semua. Sementara kandungan Al-Quran mual habis, mual ayat saya. Kalau sudah seperti ini, siapa yang berani mengatakan saya ngerti Quran, merasa dirinya paling memahami Quran, kecuali jalma-jalma gelo. Baru sudah, upami ayat ustad, ya ustad gelo, udah enggak ada yang cai-cai aja enggak pernah ngaku dirinya paling hebat kepada Al-Quran. Baru sudah. Ya sebab ayat zaman ayat nanti ada di Babelan, di Bekasi, merasa dirinya paling Quran, pas dengan Quran, yang lain salah semua, paling ngerti agama. Ini jalma-jalma sesat yang nggak ngerti agama. Ya sudah. Kalau orang ngerti agama, mual itu. Jadi orang baca Quran nggak mesti tahu artinya. Kalau seandainya orang baca Al-Quran nggak ngerti artinya, kok mau jadi baca sholawat. Jadi baca sholawat yang ngerti artinya nggak apa-apa, sholawatan aja. Saudara-saudara sekalian, sholawat badar, sholatullah salamullah ala rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Ini kayaknya saya telat makan dulu dan telat sarapan ini, makanya masih angin. Ini rasa juga nggak boleh dikasih makan lagi, dikasih kipas, masih angin makanya. Ibu-ibu nih, bapak-bapak kalau belum makan dikasih kipas masuk angin apa enggak? Nah ini panitianya dalam gitu. Udah tahun depan jangan dipilih lagi ya. Saudara-saudara sekalian, ngabar sholawatnya Sultanul Awliya Al-Ghawthus Samadani wan Nur Sati'ul Burhani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di dalam kitab Al-Futuhah bahwasanya kalau orang baca Al-Quran ngerti artinya, tujuannya tadabbur Quran, memahami kandungan Al-Quran. Kalau kagak ngerti artinya, tujuannya talabul imdad bi syafa'atil Quran, mencari anugerah Allah melalui syafaatnya Al-Quran, mahabbatan lil Quran karena mencintai Al-Quran. Siti Aisyah itu karena mencintai inna a'tainaka al-kautsar, bacanya Al-Kautsar terus. Sholat itu rakaat pertama Al-Kautsar, kedua Al-Kautsar juga. 4 tahun bacanya Al-Kautsar terus. Tapi ada hikmahnya, karena Siti Aisyah melakukan itu, makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang sholat, bacaan ayat Al-Qurannya rakaat pertama dengan rakaat kedua sama, nggak apa-apa. Satunya inna, kedua inna juga, satu kuhu, kedua kuhu, kagak apa-apa. Baca Fatihah juga kagak apa-apa. Kenapa? Karena Siti Aisyah sudah menyontohkan. Itu yang baca Siti Aisyah. Siti Aisyah baca inna terus, kenapa? Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Aisyah, ya Humairah, wahai neng cantik, bocah ayu. Rasulullah tuh kalau manggil istrinya, masya Allah, selalu dengan panggilan mesra, cantik, wahai neng cantik. Coba, kira-kira bapak pernah nggak manggil ibu cantik, neng, biar pet juga wahai neng pet gitu? Pernah nggak bapak? Di mana neng kamu begini sanes neng kan apa kuntilanak yang mampu. Saudara-saudara sekalian, itu kenapa kamu membaca itu, kok bacanya inna terus? Apa jawabnya Siti Aisyah? Ya Rasulullah, saya ini mencintai inna.
Walaupun saya tidak tahu ini kandungan maknanya sampai kemana, tapi saya mencintai Inna. Kata Rasulullah, kalau kamu mencintai Inna, maka Inna akan mencintai kamu. Maka kalian, saya sarankan, ambil salah satu surat Al-Quran, dibaca terus dengan cintai. Insya Allah itu akan bekalnya ibu dan bapak nanti di akhirat yang menolong ibu bapak. Kalau kudu dibaca kudu terus, kalau Inna terus, kalau Anas Al-Falaq Al-Falaq baca. Ibu cintanya sama siapa? Bu, ada yang mengatakan, Gus, kalau saya baca Anas nggak hafal, Gus, kulhu juga nggak hafal. Ya udah, salah satu ayat Al-Quran apa? Yang mudah-mudah aja. Inna, kulhu nggak hafal juga. Ya udah, yang ayat Quran yang simpel apa? Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam, alif lam ra, alif lam. Waduh, Gus, alif lam mim juga kadang-kadang lupa juga, Gus, saya kan orang awam. Ya udah, hamim, 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 hamim. Nggak apa juga, ya udah cuma satu doang, belum ada. Tapi ya kayak orang gila nih, nah dia dijauhnya. Saudara-saudara sekalian, nah itu, jadi dicintailah Al-Quran supaya Al-Quran mencintai kalian. Betul? Itu cinta kepada Al-Quran. Itu Siti Aisyah. Siti Aisyah baca Inna terus karena mencintai Al-Quran. Ada orang Babelan juga ada. Kalau surat Al-Quran, kalau asal sholat bacanya Inna. Cuma bukan karena cinta. Apa ya? Karena apalnya cuma Inna doang. Yang lainnya belum apal, Ustaz. Gitu. Kalau orang Babelan kan kayak gitu, susah. Ada orang datang ke Ustaz, aduh saya Ustaz, saya tuh lagi bingung. Kenapa bingung? Hidupnya lagi susah Ustaz. Saya tuh Masya Allah, rezekinya juga lagi seret Ustaz. Ya udah, makanya saya datang di sini pengen ikut ngaji, boleh nggak? Boleh, Bu. Artinya ikut ngaji, cuma 1 bulan ikut ngaji, setelah 1 bulan kagak kelihatan lagi tuh batang hidungnya. Ini orang kemana lari ya ini? Begitu ketemu di jalan, Bu, kenapa ibu kok nggak jadi nggak ngaji lagi, nggak zikir lagi, nggak ngaji lagi? Alhamdulillah Ustaz, sekarang mas saya hidupnya udah enak, rezekinya udah banyak, jadi nggak usah ngaji lagi. Lantas, semua kayak begitu. Kira-kira model potongan gitu di Babelan ada apa enggak? Ada mirip-mirip Cirebon lah, itu ada. Saudara-saudara kalian, subhanallah. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau seandainya orang baca sholawat ngerti ke artinya, tujuannya tolabus lewat tarikh. Tujuannya adalah mencari, mempelajari sejarah perjalanannya Kanjeng. Tapi kalau seumpama tidak tahu artinya, tujuannya adalah tolabul indah bisyafa'atul rasul, mencari anugerahnya Allah melalui syafaatnya Allah. Jadi baca sholawat nggak ngerti nggak apa-apa, cari syafaatnya Rasul, mahabbatan li Rasulillah, karena mencintai, karena cinta kepada Rasul. Kalau sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, urusannya tidak dengan otak. Sebab kenapa? Karena cinta itu tidak harus mengerti. Kenapa cinta tidak harus mengerti? Karena alamatnya cinta dengan alamatnya ngerti emang beda. Alamat cinta ada di hati, alamat ngerti ada di otak. Orang ngerti ayatnya di otak, orang cinta ada di hati, pas alamatnya putus, sudah beda-beda. Makanya orang mencintai tidak harus ngerti. Orang yang mengerti kehidupan Anda belum tentu mencintai. Yang paling bagus yang ngerti ya cinta yang ngerti. Jadi kalau mengukur menimbang cinta ya dengan hati, kalau menimbang ngerti dengan otak. Kalau ada orang menimbang cinta dengan otak, dengan ngerti, harus ngerti, dengan ngerti, ya salah timbangan, namanya salah timbang. Bapak-bapak ini kalau ngukur jarak dari Bekasi ke Cirebon pakainya apa? Kilometer, berapa kilometer? Kalau nimbang berat, pakai apa? Pakai ton. Ini beras, beratnya berapa ton? Sekarang saya tanya, jarak Bekasi Cirebon kira-kira jaraknya berapa ton kira-kira? Bisa jawab enggak? Ini orang salah timbang, ini masa jarak pakai ton. Ini beras, beratnya sabaraha kilometer. Susah jawabnya. Kenapa? Sebab salah timbangan. Maka dari itu, nimbang cinta harus dengan hati. Kalau nimbang ngerti harus dengan otak. Makanya orang mencintai tidak harus mengerti. Orang mengerti belum tentu cinta. Maka ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Bahasa logika harus dipahami oleh akal dan otak. Orang ngerti. Tetapi kalau bahasa cinta tidak masuk akal, kenal-kenal namanya Allah bahasa cinta. Lu penting hati dan nampi, hati kita menerima, udah cukup. Itu bahasa cinta walaupun nggak masuk akal. Nih saya tanya nih, zaman dulu ibu-ibu nih cantik apa enggak? Pak, zaman dulu ibu cantik apa enggak? Waktu 17 tahun udah jangan bohong, udah cantik apa enggak?
cantik, udah jangan dilihat sekarang lah. Sekarang tampangnya juga menyesatkan. Kopinya juga nggak ada pojoknya tadi. Saudara sekalian, jangan dilihat sekarang. Umur 17 tahun ibu-ibu cantik apa enggak? Masya Allah cantik, bisa jadi kembang desa. Orang Cirebon asal muji orang cantik, waduh selangit orang Cirebon. Rambutnya terurai bagaikan bidadari, kulitnya putih kuning menunggiling, pipi mentol-mentol kayak dodol Garut, janggutnya lancip kayak umai tawar, lambene menges-menges kayak kepundung, alusnya dawa kayak buntutnya kucing, hidup menyelak kantik kayak hidup sapi, celaka kandel secentong-centong, matanya lolok-lolok kayak wulan tok mangaseda sebatok lawe pindang kodok, bakal gemuji kuntera kayak jagung, melaku lenggak-lenggok kayak entog lagi melaku, kira-kira kayak gitulah. Itu saking cantiknya. Ibu waktu zaman dulu kan cantik ya. Sekarang sampai bapaknya itu saking cintanya mengeluarkan kata-kata cinta, ya kan? Bahasa cinta yang tidak masuk akal. Apa? Kulihat bintang-bintang bersinar di wajahmu. Masuk akal apa tidak? Ada lintang nempel di wajahnya model kayak gini. Hidungnya ngeblesek, kulitnya busem kayak gini, lintang dari mana? Betul betul. Ya, masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Tapi saya tanya, ibu-ibu kalau bapak bilang seperti itu, ibu-ibu hatinya senang apa enggak? Yang penting hatinya senang, itu namanya bahasa cinta, nggak perlu masuk akal. Betul betul. Tuh bapak tuh kalau muji tuh masya Allah, kau adalah bidadari yang tak bersayap, yang melayang-layang pinggir pohon. Kuntilanak namanya itu mah. Gimana sih pak? Dibiarin malah sesat efek. Masya Allah, ada gunung akan kudaki. Cek orang Cirebon mah manek ikan kelapa melorot terus. Lautan akan kuseberangi, membalong baik kelelep nyebrang lautan. Jangan dilogikakan, ini bahasa cinta tidak butuh logika. Sebab apa? Sebab antara cinta dengan logika beda. Kalau logika itu tidak realistik, tapi kalau cinta itu realistik. Betul-betul. Kalau cinta itu realistik, kalau logika itu tidak realistik. Makanya orang mencintai itu tidak realistik. Ada orang jodohnya yang satunya cantik, yang satunya nggak ganteng, yang satunya ganteng, istrinya nggak cantik. Itu karena tidak masuk akal. Kalau logikanya mah yang cantik nyari yang ganteng nyari yang cantik. Pada hakikatnya realistik nggak seperti itu. Lah, realita ini adalah merupakan patokan kehidupan orang sadaya. Nah, kan dakwah Islam seperti Nahdlatul Ulama itu dakwah Islamnya dengan realita agama, tapi bukan dengan logika agama. Betul? Kalau realita sudah berbicara, maka logika tidak akan mampu membantahnya. Karena sudah ada realitanya. Contoh gini, kalau ayam punya anak, anaknya ayam cekernya ceker. Kalau bebek punya anak, cekernya ceker. Kemarin ayam saya bu, ini ayam saya kemarin netes bu. Begitu netes, subhanallah, itu ada aneh-aneh. Apa anehnya? Ini bentuknya ayam, cekernya ceker bebek. Percaya nggak percaya, logika nggak masuk, datang ke budak pesantren saya tunjuk itu ayam saya, cekernya ceker bebek. Mau nerima apabila logika, tapi realita menunjukkan seperti itu. Berarti kan ayam saya diperkosa sama bebeknya tetangga, Pak. Kurang ajar juga, mentang-mentang saya ngaji terus sampai saya ada yang berkosa. Bentuknya bebek, ketahuan nih, kurang ajar nih orang bebek tangga nih. Diem-diem juga masuk, modusnya banyak juga. Makanya hati-hati kalau yang diem-diem banyak modusnya itu bro. Betul-betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Makanya begitu Pak, NU itu dakwah realis. NU pada waktu itu masuk ke Nasakom karena realita agama. Kenapa? Harus menyelamatkan Bung Karno sebagai pemimpin Indonesia dari pengaruh politiknya komunis. Betul-betul? Oh, dari politiknya komunis. Makanya NU harus menyelamatkan. Kenapa? Karena Bung Karno sudah diangkat oleh Nahdlatul Ulama menjadi waliul amr dharuri bisyaukah, pemimpin sah Indonesia. Ada yang benci sama NU masuk Nasakom, berarti NU mendukung komunis. Bahkan ada yang mengatakan orang Masyumi itu bahwa hasbullah, kalau dibuka batok kepalanya isinya palu dengan arit. Subhanallah, tujuan keji ini justru datang dari sesama umat Islam. Akhirnya Allah membuktikan begitu tahun 65
itu komunis atau PKI sudah melakukan makar-makar yang tidak benar di Indonesia. Justru yang menghancurkan NU itu bukan Masyumi, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Irsyad, tapi Nahdlatul Ulama. Realita. NU menerima asas tunggal Pancasila karena realistik. Karena memang Pancasila dibuat oleh para ulama. Apa yang dibuat oleh para ulama tidak bisa dibenturkan dengan Al-Quran dan hadis. Karena Allah dan Rasulnya mendorong kita untuk mencintai dan mengikuti ulama. Kalau Allah mendorong kita mengikuti para ulama, maka berarti apa yang dilakukan oleh ulama berarti dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang membenturkan antara ulama dengan Al-Quran dan hadis sama saja membenturkan Rasulullah dengan Al-Quran dan Allah. Membenturkan Rasulullah dengan Al-Quran dan Allah. Ini sikapnya orang munafik. Kata orang munafik mengatakan yang wajib kita cintai hanya Allah. Ini namanya tauhid. Kalau kita mencintai kepada Allah tidak boleh dengan yang lainnya. Kita tidak wajib mencintai Muhammad. Kalau kita mencintai Muhammad berarti kita musyrik kepada Allah dengan Muhammad. Ini cara orang munafik. Makanya diturunkan kata Allah, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, tidak ada kata lain, harus ikuti saya. Mengikuti Rasulullah sama dengan mengikuti Allah, itu artinya Rasulullah dengan Al-Quran dan Allah tidak bisa dibenturkan. Yang membenturkan adalah orang munafik. Begitu juga para ulama, yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan penelitian ilmiah, membuatkan 5 butir Pancasila berdasarkan Al-Quran dan hadis, diambil dari inti syarifati dakwahnya Rasulullah. Ini Pancasila tidak bisa dibenturkan dengan Al-Quran dan hadis. Siapa yang membenturkan itu sama dengan orang munafik yang membenturkan Rasulullah dengan Al-Quran dan Allah. Betul betul. Oh, ini realistik. Makanya saya nih kalau ada orang pakai peci NU, saya juga nggak langsung percaya bahwa dia itu NU beneran. Kadang-kadang modusnya orang babelan aja. Ini orang banyak modusnya ini. Ini tampangnya tanpa modus semua kayak gini. Ini lama-lama juga ya begitu meninggal istrinya banyak nih kayak buntet. Kayak buntet pada waktu hidup istrinya cuma satu doang, anaknya cuma 2. Begitu meninggal subhanallah 3 istrinya datang semua, anaknya 28. Hebat benar Kiai. Jangan dicontoh dah. Barangkali nggak kuat. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saudara-saudara sekalian. Ini makanya orang pakai NU itu goblok NU, peci NU belum tentu NU. Sekarang saya tanya, kalau ibu bapak punya uang 7.000, ada ikan harga 4.500, kemudian beli ikan 4.500, kembaliannya berapa? Berapa kembaliannya? 2.500. Ini berarti kalian belum NU karena masih logika. Kenapa 7.000 dikurangi 4.500 menjadi 2.500 kan? Kiai juga ngerti, tapi ini salah. Karena tidak realistik, masih logika matematika. Kalian tanya sama Kiai, kalau seumpama antum punya uang 7.000 ya, kemudian ada ikan harganya 4.500 ya, kemudian antum beli ikan 4.500, itu kembaliannya berapa Kiai? Kiai menjawab kembaliannya cuma 500 doang. Loh kenapa Kiai? Kan yang dipakai cuma 5.000 doang. Sekarang ibu-ibu punya uang 7.000, ada ikan harganya 4.500. Apa uang 7.000-nya dikasihkan semua sama tukang ikan? Berapa yang dikasihkan? Berarti kembaliannya berapa? Nah itu namanya NU. Berarti NU baru masuk NU. Mu'alaf NU berarti NU. Jadi orang babelan ini banyak mu'alaf NU ini. Tuh. Udah kalau ngaji kitab tafsir, ngaji hadis susah puyeng mudah. Kitabul kucing wa arkanil curut wal berit. Udah gitu aja dah. Kalau ada kucing sekali lompat, tikusnya dapat 2, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa? Ayo maju, jawab. Ini model kayak gini ditanyain bab kucing aja nggak ngerti, bab tikus aja nggak ngerti, mau nantang Kimaun, mau nantang Mbah Said. Ini dasmu buntu. Ada kucing sekali lompat dapat 2, tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali? Ayo jawab. Puyeng bunga bab tikus aja nggak ngerti. Ada yang mengatakan Gus, ya dapatnya 4 Gus. Logika, kenapa? 8 dibagi 2 kan 4. Coba tanya deh sama Kiai. Kalau sedang ada kucing Kiai, iya. Sekali lompat itu dapat 2 tikus Kiai, iya. Tikusnya ada 8 Kiai. Kucingnya lompatnya berapa kali? Kata KNU mengatakan kucingnya lompatnya cuma sekali doang. Lo sekali Kiai, iya. Berarti dapatnya cuma 2 Kiai, ya cuma 2.
Yang 6-nya tikusnya mana? Ya pada lari semua, kan yang namanya tikus paling takut sama kucing, gimana sih ya? Ini namanya realistik, betul. Maka dakwah Islam dengan realis. Nah ini yang harus tanggung jawab ketua panitia. Jangan ngumpet terus di ketua panitia. Saudara-saudara sekalian, itulah dakwanya Nahdlatul, dakwahnya Wali Songo. Realitanya orang yang calon presiden Islam, realitanya Islam semua. Realitanya yang milih juga Islam. Jadi tidak elok kalau dikatakan kalau milih ini Islam, kalau milih ini berarti nggak dukung Islam. Itu namanya framing yang tidak benar. Ngerti framing? Framing nggak benar? Nggak ngerti? Ya wis orang akan banyak banget kupingan gitu yang dipikirkan kuping mumet. Jangan diasumsikan seperti itu. Ibnu Wali Songo ini adalah merupakan keturunan daripada Syarif, tidak apa daripada Syarif dan bangsa Sayyid, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang melahirkan filsafat kehidupan Islam nasional Indonesia yang disebut Islam Nusantara, Islam gaya Indonesia. Nah ini saudara sekalian, makanya kalau ada Islam Nusantara, jangan salah paham. Wah ini berarti agama baru, ini mazhab baru. Ini orang-orang yang nggak benar, kadang-kadang oknum habaib ini nggak ngerti. Usul fikih belum pernah ngaji, hadis nggak ngerti, bicara masalah agama, akhirnya satu benar. Nah ini jangan seperti itu. Bahwasanya itu dipahami apa? Islam gaya keindonesiaan. Di Saudi nggak ada marhaban, di sini ada marhabanan. Di Saudi nggak ada sholawat, di sini ada sholawatan. Di Mesir nggak ada tahlil, di sini ayat tahlilan. Berarti Islam keindonesiaan, nah, Islam Nusantara namanya. Di sana Islamnya pakai peci putih, di sini pakai peci hitam. Di sana nggak ada sarung, di sini pakai sarung. Di sana nggak ada baju koko, di sini ada baju koko. Di sana kalau seumpama ada maulid Nabi, apa di sana nggak ada maulid Nabi, di sini ada maulid Nabi. Maksudnya di sana kalau seumpama Muharraman kita kumpul semua tuh ngaji masalah agama, di sana nggak ada. Mauludan, Isra Mi'rajan, Rajabiyah, halal bihalal, itu semua adalah Islam. Islam diciptakan oleh para ulama, para kiai yang notabene menurut Profesor Dr. Sulukullah mengakui ini sebelum habaib datang di Indonesia abad ke-19, bahwa saja itu semua dilakukan oleh para sayyid dan para syarif, cucunya Rasulullah untuk Indonesia, Islam ke Indonesia. Benar-benar. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ini cucu Rasulullah itu adalah bangsa Syarif dan Sayyid ini sangat fleksibel, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai Syarif dan Sayyid. Justru Syarif dan Sayyidnya disimpan sehingga orang tidak tahu bahwa itu Syarif, bahwa itu Sayyid. Karena yang dibanggakan oleh para Syarif yang ditonjolkan bukan nasab, tetapi keilmuan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Oh, seorang Syarif dan Sayyid tidak ada yang menjamin ente pasti masuk surga, ente akan saya paksa masuk neraka, nggak ada seperti itu. Karena apa? Karena saking mengertinya para Syarif dan Sayyid akan agama yang sebenarnya. Ini agama Allah, ini agama Rasulullah, tidak bisa kita buat mainan. Betul-betul. Makanya saudara-saudara kalian, itu saya tuh kalau seumpama ada doktrin-doktrin daripada oknum-oknum habaib yang tidak benar, saya harapkan kalian jangan mudah percaya. Apalagi yang nada-nadanya itu untuk memperbudak kalian. Ngaji sama habib yang bodoh, satu orang lebih hebat daripada ngaji sama kiai 70 kiai pribumi. Nah ini sesat, ini nggak benar. Betul? Enggak betul. Kalau seumpama orang ngaji sama habibnya bodoh, lah ngaji apa semua orang bodoh. Betul? Kalian pengen ngaji Al-Quran sama habibnya nggak bisa baca Al-Quran, ngaji apa? Ini nggak masuk akal. Doktrin yang gak masuk akal ini jangan sampai kemudian diikuti. Ada yang bilang seumpama semua habib pasti masuk surga, jaminannya apa? Orang Syarif dan Sayyid aja nggak ada yang mengaku dirinya pasti masuk surga. Apalagi sikap tingkah lakunya bukan tidak mencerminkan sebagai cucunya Rasulullah. Kadang-kadang ada itu. Jadi cucunya Rasulullah nggak pantas, jangan menjadi cucunya, jadi umatnya juga nggak pantas. Kata-katanya kasar, kalau ngomong setan, kalau ngomong semua binatang keluar semua mencaci maki. Ya Allah,
Ya inilah karena ada fenomena semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agamanya, menyelamatkan nabi-nya Rasulullah, termasuk menyelamatkan cucu-cucunya Rasulullah dari bangsa Salib dan Salib dari tudingan-tudingan oknum-oknum yang tidak benar, dianggap palsu lah, dianggap tidak benar lah, dianggap kayak gini lah, dianggap anti kalimat tauhid lah, dianggap kemudian orang-orang tidak benar. Padahal sebetulnya pemegang dan menyebarkan Islam itu adalah bangsa Salib dan Salib dunia. Makanya Allah membongkar semuanya. Jangan salahkan Kiai Imaduddin, karena sebelum Kiai Imaduddin banyak ulama-ulama yang telah membongkar nasab daripada klan Ba'ali ini, dan mereka semua tidak mengakui sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Kita hanya mengungkapkan di depan kalian sehubungan sudah ada dampak yang negatif dari beberapa oknum habaib. Kalau ngomong, kalau bicara, kalau tidak ada Habib maka Indonesia tidak akan masuk Islam. Tidak ada Habib, orang Babelan nggak ngerti agama. Tidak ada Habib, orang Babelan tidak akan kenal sama Rasul dan Allah. Tidak ada Habib, maka Indonesia tidak akan Islam, masih Buddha dan Hindu. Ini nggak benar. Karena Habaib datang abad ke-19, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang mendatangkan siapa? Belanda yang datangin. Ini bukan karena benci, itu karena realitas sejarah. Belanda yang datangin. Pada waktu Habib datang ke Babelan, di Bekasi, Habib datang ke Bandung, di Tasik, di Cianjur, di Cirebon, di Jawa, itu Habib baru datang nginjekin tanah Indonesia. Indonesia ratusan tahun sudah Islam, sudah ada Wali Songo, ratusan tahun sudah Muslim, punya peradaban Islam yang besar, lebih hebat daripada negaranya Habib, yaitu Yaman. Sudah punya kerajaan Demak Islam, sudah punya kerajaan Mataram Islam, sudah punya kerajaan Mojopahit Islam, sudah punya kesultanan Cirebon Islam, sudah punya kesultanan Banten Islam, sudah punya kesultanan Ternate Babungo Islam, sudah punya kesultanan Brunei Islam, Makassar Islam, sudah punya, yaitu adalah kesultanan yang ada di Maluku, jumlahnya sangat banyak, itu semuanya Muslim. Sudah punya Samudra Pasai Islam yang ada di Aceh, sudah punya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat. Itu sudah Islam semua ratusan tahun sebelum Habib datang. Kita sudah punya peradaban Islam lebih hebat daripada peradaban yang ada di Yaman, negaranya Habaib. Jadi kalau ada oknum Habaib yang begitu, jelas ini karena pembodohan dan pembohongan terhadap pribumi. Ini saya tanya maksudnya apa? Maksudnya ente pengen dikitahin hebat, lebih hebat dari pribumi. Jangan seperti itu dong, ngomong yang jujur apa adanya. Kalau orang jujur, siapapun orangnya akan dihormati orang-orang, betul-betul. Tapi kalau sudah bohong, lah ini jadi presiden dulu, ya kan? Saudara-saudara, ini oknum-oknum ada yang seperti itu, walaupun tidak semuanya. Tapi saya harapkan masyarakat Babelan, masyarakat Bekasi sekarang bangkitlah. Kalian semua sadarlah bahwasanya ada beberapa oknum yang kadang-kadang mendoktrin, mengatasnamakan cucunya Rasulullah, tetapi sikap tingkah lakunya tidak sesuai dengan akhlaknya Rasul. Saya kemarin tuh ada di Cianjur tuh, kiainya nangis sama saya, nangis Kang. Saya itu kalau maulid Nabi, masya Allah, ada oknum Habib yang datang, minta kambing 2-4, kalau nggak diturutin itu kambal saya diambil, uang saya diambil. Saya nggak punya itu Kang, antingnya istri saya, ibunya iya, antingnya istri saya diambil, HP-nya diambil Kang. Kalau nggak diambil saya dimarahin, dibentak-bentak, itu dikualat-kualat, di laknat-laknat. Masya Allah, ini jelas tidak benar. Maka dari karena dampaknya sudah luar biasa, lari ke umat, maka Allah menunjukkan kepada kita, siapa itu sebetulnya Ba'ali, siapa itu sebetulnya Habib, siapa sebetulnya Syarif dan Salib. Maka Allah menunjukkan. Diharapkan kalian mendapatkan pelajaran, jangan sampai terdoktrin oleh orang-orang yang tidak benar, yang mengatasnamakan agama. Maka saya harapkan dan ya berpegang teguhlah kepada ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama supaya tenang ya. Nanti pemilu ini yang tenangnya tuh ya Pak ya. Yang namanya pemilu itu ditaruh di tangan, jangan ditaruh di otak, apalagi di hati. Usah beda. Ya kan? Terus semuanya sama-sama umat. Setelah ini udah ngaji bareng lagi. Yang jadi presiden bukan kalian. Betul-betul. Siapapun yang jadi presiden kita doakan. Mudah-mudahan presiden kita bisa ngurus bangsa Indonesia tahun yang akan datang lebih baik lagi. Itu caranya kita jadi rakyat. Itu menurut ajaran Nahdlatul
Jadi jangan sampai dipanas-panasi rakyat. Milih ini, kalau milih ini berarti kafir, nggak dukung Islam. Subhanallah, astagfirullah. Oh, kalau orang-orang seperti itu, orang Babelannya bangkit, kasih tahu ke orangnya nggak benar ente, jangan ngomong seperti itu. Orang-orang yang di Babelan udah lagi akur, lagi sama-sama pengen ngaji, jangan dipanas-panasin kayak gitu. Berbeda nggak apa-apa, tapi ente jangan musuh-musuhan. Ente nggak jadi musuh-musuhan seperti itu. Itu harus ada yang memperingatkan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha min an-nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut. يا خالق البيت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعافات والعقوبات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز والغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya titip para ajiman, para kiai, para aceh, para gus-gus, sebab mereka itulah dzurriyyatul rasul yang asli yang dibenamkan oleh Belanda. Aceh, Pangarsa, Ajiman, Pasundan, Kiai, dan Gus, mereka itu yang mengandung darah Rasulullah, keturunan daripada wali syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin